Tetapi itulah, kami tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup keluarga kami. Yang pasti ketika Tuhan melukai, pasti Tuhan akan menyembuhkan luka yang ada di dalam hati kami. Dan seperti saya katakan, bahwa ketika Tuhan mengambil sesuatu yang berharga dari kehidupan kita, bukan berarti Tuhan nyanda sayang pada orang, tetapi justru Tuhan membuka mata rohani kita untuk melihat perkara yang besar akan terjadi dalam kehidupan pribadi keluarga kami. Oleh sebab itu di hari ini diadakan ucapan syukur, saudara. Mungkin rasa aneh karena baru mati kita pi anak-anak so jaga putar tape, saudara. Memang tidak ada perlu yang torang harus sesali. Tidak ada perlu yang torang, karena tidak ada satu orang pun yang dapat membatalkan kuasa Tuhan. Karena itu keluarga kami mengamenkan bahwa dia yang pergi itu menuju rumah Bapa di surga. Kami telu ketekumia, kiai kami telu. Tapi kalau untuk menangis buat istri, saya rasa sudah tidak. Sudah ada DP guna, saudara. Karena sudah dapat dengar dan dia sudah ada di sana. Ketekumia kiai kami telu bedang usoma suruniai apa yang meriadi, apa yang akan terjadi. Tetapi yang pasti, seperti saya katakan tadi, kalau Tuhan mengambil sesuatu yang berharga dari kami, pasti dia kasih lebih dari itu. Lebih berharga dari apa yang dia ambil dari kehidupan keluarga kami. Karena itu kami sampai hari ini sanggup menghadapi masalah, persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kami, saudara. Karena yang kami percayai adalah Tuhan. Dan yang kami percayai adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, berdaulat atas hidup kami. Karena itu di hari ini kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bersyukur kepada Dia Tuhan buat segala kebesaran Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup keluarga kami. Karena itu saya mengundang keluarga saya, keluarga besar kami, untuk menaikkan pujian kepada Tuhan.
Rumah Ibu O.M. Mulalinda sudah Tuhan panggil. Secara manusia, bahkan keluarga merasa sangat-sangat kehilangan, di mana orang yang dicinta kasih mereka sudah dipanggil Tuhan. Tetapi lewat kesaksian yang kita boleh dengar tadi, bagaimana ketegaran iman daripada keluarga menghadapi duka cita ini. Ternyata kuncinya hanya dekat dengan Tuhan, sehingga mereka mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Mereka mendapat penghiburan daripada Tuhan. Mereka mengaminkan bahwa tangisan bahkan air mata mereka dalam mereka berduka atas almarhum, lewat pujian yang mereka lakukan tadi, Tuhan sudah rangkaikan seperti permata. Dan inilah yang menjadi kekuatan keluarga, bahkan kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, keluarga Mulalinda, kita buka Alkitab kita baca firman Allah yang akan memberkati kita semua dalam Injil Matius pasal yang kelima. Mungkin ayat ini sudah menjadi hafalan kita. Dalam ayat yang keempat, dalam hitungan yang ketiga, kita baca bersama firman Allah ini. Injil Matius yang kelima, pasal 5, ayat yang keempat. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Puji Tuhan, terima kasih. Firman ini adalah perkataan Yesus sendiri, di mana disampaikan, diserukan bagi orang percaya yang pada waktu itu mendengarkan khotbah daripada Yesus tentang salah satu yang disampaikan oleh Yesus tentang duka cita. Yesus katakan bahwa berbahagialah orang yang berduka cita. Ini memang sangat kontroversi dengan logika manusia. Ya, memang fakta seperti itu. Sudah pasti orang kalau dalam keadaan duka cita, kehilangan saudara yang dicinta kasih oleh keluarga, tentunya ada duka cita di sana. Tentunya ada tangis di sana. Tapi Yesus sendiri yang mengatakan berbahagia. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan sendiri mengingatkan kita kepada orang-orang percaya bahwa ternyata di balik duka cita ada kebahagiaan. Karena Yesus sangat jelas mereka mengatakan, menjamin bagi kita semua, kita akan mendapatkan penghiburan. Makanya ketika ada duka cita yang ada di nama ibadah penghiburan. Bahkan sampai saat ini masih tergolong ibadah ucapan syukur sekaligus dengan penghiburan, penguatan bagi keluarga, bahkan kita semua. Yesus sendiri yang menjamin ada kebahagiaan, ada sukacita di balik duka cita. Bukan berarti Yesus melarang kita orang berduka cita. Tidak, saudara. Kalau terang baca pelayanan daripada Yesus, ya, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, firman Allah mencatat, saudara, ketika melihat keluarga dalam keadaan duka cita, firman Allah katakan, maka masgulah hati Yesus dan menangislah Yesus. Artinya posisi kemanusiaan Yesus juga merasakan apa yang dialami oleh kita yang sedang berduka cita, oleh keluarga besar Megawai Mulalinda dalam duka cita. Tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan ada sukacita, ada kebahagiaan, karena ada penghiburan yang akan diberikan bagi orang percaya, orang yang mengenal Yesus sebagai juru selamat.
bahkan khusus keluarga di tempat ini. Kurang lebih 2 minggu yang lalu mereka kehilangan saudara atau istri, mama, saudara-saudara yang dicinta kasih oleh keluarga. Tapi lewat kesaksian tadi mereka kuat tegar dalam Tuhan. Sekarang kita lihat firman Allah. Yesus